Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Baiklah, di sini saya Reza Duyanto, perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran sendiri itu adalah untuk mengetahui keefektifan atau efisiensi dari sistem pembelajaran, baik dari tujuan, materi, metode, media, belajar, lingkungan, guru dan peserta didik, serta sistem penilaian dari itu sendiri. Secara keseluruhan, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran itu terdiri dari 3. Yang pertama ada program pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil penilaian. Nah, yang pertama itu ada program pembelajaran, yang mana meliputi yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, yaitu target yang harus dicapai oleh peserta didik dalam setiap topik pembahasan. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi tujuan pembelajaran adalah keterkaitannya dengan tujuan kurikuler atau standar kompetensi dari setiap bidang studi atau mata pelajaran, dan tujuan kelembagaan, kejelasan rumusan, kompetensi dasar, kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, yang kedua itu ada isi atau materi pembelajaran, yaitu isi kurikulum yang berupa topik atau pokok bahasan dan subtopik atau subpokok bahasan beserta rinciannya dalam setiap bidang studi atau mata pelajaran. Nah, kriteria yang digunakan adalah kesesuaian dengan kompetensi dasar dan hasil belajar, ruang lingkup materi, urutan logis materi kesesuaian dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik, waktu yang disediakan, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada metode pembelajaran, yaitu cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali metode pembelajaran yang bisa digunakan, antara lain seperti metode ceramah, metode penugasan, metode tanya jawab, metode diskusi, dan sebagainya. Nah, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi metode pembelajaran ini adalah kesesuaiannya dengan kompetensi dasar dan hasil belajar, kesesuaiannya dengan kondisi kelas atau sekolah, kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik, dan kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Nah, yang keempat ada media pembelajaran, yaitu segala alat yang digunakan oleh guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi atau isi pembelajaran. Kriteria yang digunakan itu sama dengan kriteria yang telah saya jelaskan pada metode pembelajaran tadi. Yang kelima ada sumber belajar, yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Sumber belajar ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang digunakan. Nah, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi sumber belajar ini juga sama dengan kriteria seperti pada metode pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi. Dan selanjutnya ada lingkungan. Nah, terutama lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan ini adalah hubungan antara peserta didik dengan teman sekolah atau sekelas maupun di luar sekolah, hubungan peserta didik dengan guru atau hubungan peserta didik dengan orang tua, kondisi keluarga, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada penilaian proses dan hasil belajar, baik yang menggunakan teknik tes ataupun non-tes. Nah, bagian dari ruang lingkup dalam perspektif sistem pembelajaran yang kedua itu ada proses pelaksanaan pembelajaran, di mana di dalamnya itu meliputi kegiatan. Kegiatan ini juga terdapat beberapa di dalamnya, seperti jenis kegiatan, prosedur pelaksanaan setiap jenis kegiatan, sarana pendukung, efektivitas, dan efisiensi. Yang kedua ada guru, terutama dalam menyampaikan materi, kesulitan guru, menciptakan suasana belajar yang kondusif,
menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan, membimbing peserta didik, dan menggunakan teknik penilaian, menerapkan disiplin di kelas. Nah, yang ketiga ada peserta didik. Dalam peserta didik ini yang terutama dalam hal peran peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan bimbingan, memahami jenis kegiatan, mengerjakan tugas-tugas, dan lain sebagainya. Nah, bagian dari ruang lingkup yang ketiga itu ada hasil belajar, baik untuk jangka pendek atau sesuai dengan pencapaian indikator, jangka menengah sesuai dengan target untuk setiap bidang studi atau mata pelajaran, dan yang terakhir ada jangka panjang setelah peserta didik terjun ke masyarakat. Nah, mungkin itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, kepada saudari Cika. Baik, izin bertanya kepada kelompok Rinda. Mengapa seorang pendidik perlu melakukan evaluasi dalam penilaian dan hasil belajar, serta jelaskan secara singkat dan tepat bagaimana implementasi dari evaluasi pembelajaran dalam perspektif proses dan hasil belajar di sekolah dasar? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Cika. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Cika. Pertanyaannya adalah mengapa seorang pendidik perlu melakukan evaluasi dalam proses penilaian dan hasil belajar, serta jelaskan secara singkat dan tepat bagaimana implementasi dari evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar di sekolah dasar. Untuk yang pertama, mengapa seorang pendidik itu perlu melakukan evaluasi? Evaluasi pembelajaran itu sangat penting dilakukan oleh seorang pendidik, di mana tujuannya untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang ditetapkan oleh pendidik. Karena jika tidak ada evaluasi pembelajaran, sama saja pendidik tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran. Contohnya untuk mengetahui keefektifan penggunaan media, metode, ataupun sumber belajar yang telah digunakan. Untuk implementasinya, yang pertama itu ada penilaian pengetahuan, pemahaman, kecerdasan. Nah, ini dapat dilakukan dengan teknik tes. Teknik tes ini ada dua, baik tes tertulis ataupun tes lisan. Yang kedua, untuk ranah sikap atau afektif bisa dilakukan dengan penilaiannya dilakukan selama proses pembelajaran dan dapat dilakukan dengan teknik non-tes seperti melalui angket. Dan yang ketiga ada ranah keterampilan atau psikomotorik. Itu penilaiannya bisa dilakukan dengan melalui teknik proyek atau portofolio. Baik, itulah jawaban dari saya, dan saya akhiri penyampaian hasil diskusi dari kelompok 4. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.